Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Yang pada intinya adalah bahwa Oli itu panjang semua ya chatnya ini, memastikan, menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya adalah untuk ongkos aja, ya. Kami merasa penting untuk mengundang teman-teman media untuk datang ke pertemuan ini, mengingat pada kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yunus, bahwa perkara Oli dan Raf naik ke tahap penyidikan. Nah, menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan sikap kami, karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya, selama masa reformasi gitu, dengan korbannya mencapai 205 orang. Mungkin sebelumnya ada juga calo-calo CPNS tapi tidak pernah sebesar ini begitu ya. Nah, kenapa kami merasa penting? Satu adalah bahwa sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya walaupun kita sudah memberikan somasi teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di lapas, Dirjen Lapas ya. Lapas, iya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi, dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah posisinya itu di Jawa Tengah. Nanti teman-teman yang dari Jogja, Jawa Tengah akan ngomong ya tentang kondisi korban itu. Yang kedua juga sudah adanya statement dari Menpan RB Cahyokumolo yang mengatakan bahwa dia sudah minta pada Kapolda untuk mengusut tuntas ya mafia CPNS yang melibatkan caloknya yaitu Oli gitu. Terus juga yang ketiga adalah bahwa dari anggota dewan juga Komisi 3 ya, Komisi Hukum, Pak Asusani sudah minta untuk diusut tuntas perkara ini. Jadi buat kami tidak ada pilihan ya, selain disegerakan, dibuka seluas-luasnya, diketahui oleh masyarakat gitu ya, sehingga di masa depan nggak ada lagi korban-korban CPNS begitu. Jadi itu dulu yang saya buka kepada teman-teman. Tadi abang bilang masih sampai awal Oktober ya, Oli? Sampai akhir bulan September. Akhir bulan September. Ya. Oke. Itu bakal jadi bukti tambahan nggak, Bang? Betul. Jadi kami sudah diminta oleh pihak penyidik untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan, gitu ya. Nanti saya share ke teman-teman ya tentang apa percakapan antara Oli dengan korban, ya. Yang pada intinya adalah bahwa Oli itu panjang semua ya chatnya ini, memastikan, menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya adalah untuk ongkos aja, ya, menggantikan orang yang mundur, ya, namanya sudah masuk jadi CPNS tapi dia mundur karena terlibat narkoba, gitu loh dalihnya, ya. Nah itu kemudian nanti saya bagi ke teman-teman rekaman percakapan antara Oli dengan korban. Nah, ini awal-awal ya, awal-awal apa namanya chat Oli dengan korban, diminta semua dokumen termasuk ijazah segala macam. Kemudian juga di sini ditanya, kalau saya dilantik apakah saya ke Jakarta? Enggak, nanti kamu di Purwokerto aja sesuai domisili gitu. Kemudian ini ada bukti transfernya 15 juta, bayangin aja ya, yang dia bilang bimbel 20 juta
dia pun pada akhir September masih mau nerima uang 15 juta. Ya mungkin karena pojok kali ya, saya nggak tahu lah kayak gitu. Ya, kemudian diberikan password ya untuk Zoom pelantikan. Ya, tapi si korban bilang, ini kok saya nggak bisa masuk nih. Gitu. Akhirnya Oli bilang, oh mas tunda mas, jadi besok Zoom pelantikannya. Nah ini tanggal 20 September ketika Pak Haji Mutiman sudah datang ke mana, ke kantornya Rafli, itu Oli bikin jawaban kepada korban, uangnya saya kembalikan ya, takut jadi fitnah gitu. Nah dia bilang HP-nya bisa kecebur, HP-nya Oli bisa kecebur. Nggak bisa dihubungi. Ya. Nah, ditanya lagi sama si korban, gitu kan? Itu dari tanggal 29 September sampai tanggal 13 Oktober. Sudah nggak lagi dijawab, ya. Cuma dibaca doang. Itu centeng 2 tuh. Tapi duitnya sudah dikembalikan. Nggak dikembalikan uangnya. Gitu ya. Itu yang sekilas tentang korban. Nah, ini teman-teman dari tim saya di Jawa Tengah dan Jogja. Ada beberapa yang sudah melaporkan pada teman-teman di Jogja, Jawa Tengah. Tapi baru 1 atau 2 yang udah ngasih data. Yang udah ngasih data lengkapnya ini, ya. Silakan. Diri mana ya? Coba yang Jogja mana? Yang Jogja mana? Diri. Ya, ini tim kita yang di Jogja, Jawa Tengah. Itu yang sudah menemui para korban. Salah satunya adalah inisialnya EP. Silakan Daniar. Ya, saya Daniar. Saya tim OHP dari Jogja dan Jawa Tengah. Kebetulan di sini saya pernah disuruh Pak Odi untuk datang ke korban yang inisialnya EP itu, datang ke rumah korban yang mana rumahnya di Cilacap beserta rekan-rekan kami. Kami datang ke sana melihat keadaannya itu rumahnya dalam keadaan semi permanen, kelihatan memprihatinkan ya, karena beliau atau korban inisial EP ini hanya bekerja sebagai pengemudi online, pengemudi transportasi online. Saat sebenarnya kronologisnya seperti ini. Jadi waktu sudah berjalan kasusnya Olivia, sudah muncul viral di TV, itu korban baru sadar. Kemungkinan dia berpikir, apakah saya juga sebagai salah satu korban dari Olivia tersebut, dan akhirnya si korban EP ini mengirimkan WhatsApp ke Olivia, yang mana dia mempertanyakan tentang untuk CPNS-nya itu seperti apa. Kemudian jawaban dari Olivia sendiri mengatakan bahwasannya daripada itu jadi timbul fitnah, nantinya uang yang sudah ditransfer oleh EP akan dikembalikan. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada transferan balik dari Olivia. Seperti itu. Korban kenal dari mana, Mbak? Kalau untuk korban kenalnya dari mana? Stamin ya. Iya. Jadi kenalnya adalah si korban ini adalah langganannya Oli. Kalau si Rafli Kalau Oi ke Cilacap ya, kemana, ke Nusa Kambangan tuh, itu pakai dia. Gitu. ojek transportasi. Itu ya, itu yang berkaitan dengan korban terbaru yang muncul setelah kita membuat laporan ataupun Pak Haji sudah datang ke kantornya Rafli, atau kita sudah bikin somasi pada Olivia, begitu. Bang, kemarin pihak OI juga bilang ada rencana untuk mengembalikan uang korban. Mungkin sampai saat ini ada komunikasi atau seperti apa? Belum ada sama sekali menghubungi kami, gitu kan? Bahwa Olivia ataupun keluarganya atau kuasanya menyatakan bersedia atau mau mengembalikan uang, ya kita sambut positif, begitu. Tapi demikian
ada sesuatu yang menjadi juga buat kami itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat ya, bahwa ini adalah perkara yang menjadi atensi masyarakat gitu. Kalau kemudian perkara ini kemudian selesai ditutup saja begitu, gitu kan, sehingga akan jadi pertanyaan gitu kan, sebenarnya Oli ini salah atau tidak kan gitu. Itu yang jadi juga buat pertimbangan kami ya, Pak Kanu ya. Prinsipnya kita siaplah untuk damai gitu ya. Bu Agustin mungkin gimana nih Bu? Kan sebagai korban juga, akhirnya tahu ada korban selanjutnya lagi gitu. Ya, kalau menurut saya ya sudah sungguh ya luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah diinsomasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu. Maksudnya apa? Ya seperti itu. Apa mungkin dia karena udah kekurangan uang untuk transport, dia pulang dari Cilacap untuk kembali lagi ke Jakarta. Jadi dengan hal-hal licik gitu ya. Bahkan ya sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Nah, yang menurut saya dapat informasi Yang langganan dikenal. dia yang baru ya belum lama dikenal pastinya, karena tiap hari kan kalau dia ke sana kan antar jemput gitu ya, seperti itu. Jadi ya nggak masuk di akal kalau di akal sehat saya hal seperti itu gitu. Jadi menghalalkan segala cara. Kemudian